Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita kembali boleh berjumpa pada hari ini 23 November 2022. Saudara-saudaraku, kita sungguh patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah-Nya yang begitu besar, kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati hari-hari kita lebih lagi. Nah, saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersekutu dengan Bapa di surga. Nah, saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita semakin dipuaskan di dalam hadirat-Nya. Kita merasakan kasih Bapa, bahkan pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam lagi. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami boleh menghadap hadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Hari ini kami lebih lagi Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau. Ajar kami untuk memberikan hidup kami kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Kami percaya Roh Kudus yang mengurapi kami, Roh Kudus yang mencerahkan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh haus rindu akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi setiap kami, sehingga kami dipenuhi dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Sakit Asmara. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Kidung Agung 5 ayat 1 sampai dengan 16. Firman Tuhan ini kita boleh sama-sama baca, kita renungkan. Mari saya ajak kita membuka Alkitab kita dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sambangku dan maduku. Kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah. Minumlah sampai mabuk cinta. Kerinduan mempelai perempuan. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu Dinda manisku. Merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun. Dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur. Bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia tetapi tak kutemui. Kupanggil tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Sehingga kau sumpahi kami begini. Putih bersih dan merah cerah kekasihku.
menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas murni kepalanya. Rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu. Duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Hai putri-putri Yerusalem. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kitab agung ini juga memberikan gambaran yang luar biasa dari kekuatan cinta yang tak terkalahkan. Yang ditegaskan lebih lagi, cinta kuat seperti maut. Tak seorang pun lolos dari maut, karena maut datang dengan kemutlakannya yang tak terhindarkan. Dan cinta sama kuatnya dengan maut, ujar penulis. Lebih lagi, cinta menyala-nyala bagaikan nyala api, seperti nyala api Tuhan. Pernahkah kita menyaksikan amukan nyala api yang meluap-luap? Seperti api, cinta tak mungkin dibendung. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Aliran sungai yang deras pun tak dapat menghanyutkan. Cinta manusia, ketika hadir tanpa pamrih dan tulus, dapat mencerminkan sifat-sifat tersebut. Akan tetapi, hanya cinta kasih Allah yang memiliki potensi teramat besar, kedalaman tak terbatas, dan kekuatan yang teguh. Yang menakjubkan adalah Allah mengasihi kita masing-masing dengan cinta kasih yang tak terpadamkan. Saudaraku, kisah ini mirip dengan pasal sebelumnya. Keduanya menceritakan tentang mimpi mempelai perempuan ataupun masa perpisahan sesaat yang terjadi. Perbedaannya adalah mempelai laki-laki menghilang untuk sementara waktu dan mempelai perempuan mencarinya dan menemukannya. Melalui perikop ini kita boleh belajar bahwa mempelai laki-laki ingin menjumpai mempelai perempuan. Mempelai perempuan ragu karena sudah siap tidur. Ketika akhirnya ia bangun, kekasihnya sudah pergi. Dalam kenyataan hidup pernikahan, tidak selamanya suami istri akan terus bersama. Tugas, sakit, beda pendapat, bisa datang sewaktu-waktu dan menyebabkan suami istri harus berpisah sesaat, entah secara fisik ataupun pengalaman ruang batin. Namun keterpisahan ini justru menjadi kesempatan bagi terujinya cinta, menjadi saat tumbuh dan disadarinya sakit asmara oleh masing-masing pihak. Masalah yang muncul dalam hubungan suami istri jadi kesempatan pemurnian dan pematangan cinta keduanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada masa-masa keintiman pasutri memudar. Kesibukan dengan anak membuat istri sadar atau tidak sadar menjauh dari suami. Kesibukan suami dengan pekerjaannya kadang membuatnya tidak memiliki lagi waktu yang prima untuk berduaan dengan istri dalam kemesraan. Tidak berarti hal-hal tadi menjadi pembenaran untuk pasutri kemudian mematikan momen-momen intimasi tersebut dan sibuk sendiri-sendiri. Justru perlu kesadaran dan usaha bersama untuk membangun kembali keintiman tersebut. Sementara kenyataan memudarnya keintiman itu harus menjadi tanda atau peringatan dini agar tidak berlarut menjadi sakit asmara yang akut. Sebagian penafsir melihat perikop ini mirip dengan
ayat sebelumnya. Dan kita boleh melihat hal ini sebagai gambaran yang real di mana ketegangan pernah terjadi di antara pasangan suami istri. Sesaat dalam kehidupan rumah tangga, sang wanita tidur terpisah dari suami. Mungkin karena ada masalah komunikasi, mungkin karena menemani anak yang masih balita, sang suami mengetuk pintu kamar istrinya, mengajaknya bermesraan. Sang istri mungkin enggan, tetapi rayuan suami membangunkan hasratnya. Namun, ia tidak menjumpai sang suami yang sudah keburu pergi. Hasrat yang sudah dibangunkan menuntut kepuasan. Sang istri pun berlari mengejar sang suami. Apa daya, yang ditemukan justru peronda yang memukulinya. Mungkin ini bukan pengalaman harfiah sang istri, melainkan pengalaman batiniah, yaitu sakit asmara. Rasa bersalah karena menolak suami, namun rasa membutuhkan seperti mengoyakkan tubuh dengan tarikan-tarikan yang berlawanan arah. Saudaraku, dinamika seperti ini bisa saja terjadi dalam kehidupan pasangan suami istri. Dan yang penting, menyadari dan mengupayakan agar kemesraan itu datang kembali. Sekali lagi saudaraku, diperlukan usaha bersama dan saling mendukung demi terwujudnya kemesraan ini. Dan kita boleh belajar, saudara-saudaraku, melalui hal ini, cinta sejati di dalam pernikahan Kristen akan lulus ujian karena bersumber pada kasih ilahi yang dinyatakan Kristus. Ketika cinta kita terhadap pasangan sedang diuji, pikirkanlah pengorbanan Kristus bagi diri kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Biarlah kita semakin mengasihi Kristus, mengasihi pasangan kita, bahkan setiap manusia yang ada. Kita semakin hari, semakin membawa hidup kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kondisi hati kita senantiasa benar di hadapan Tuhan. Kita tidak menyimpan dendam, cemburu, iri hati kepada orang lain. Tapi biarlah kita menaruh kasih yang tulus, pengorbanan kepada setiap orang. Sehingga apa yang sudah Kristus berikan bagi kita, apa yang sudah Kristus nyatakan melalui karya salibnya, dapat kita rasakan setiap hari. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu bagi kami. Kami percaya keluarga kami semakin diberkati, hidup kami, pekerjaan, usaha, pendidikan kami semakin diberkati, karena Kristus sepenuhnya yang memimpin hidup kami. Ini kami Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar firman-Mu termeterai dalam hati kami, firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah, menjadi rema dalam hidup kami. Kami pegang firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi saudara-saudaraku. Teruslah berkarya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.